Hai, nama saya Aris Marcellus. Saat ini kita akan melakukan Google Design Sprint hanya dengan kurang lebih dari 2 jam saja. Ya, di sini ada Saya Josafat. Saya Gaisar Izaknya. Saya Samuel. Saya Rahul. Nah, itu dia rekan-rekan saya. Oke, dalam 2 jam ini kita punya 5 agenda yang akan kita lakukan. Pertama, understand. Yang kedua, sketch. Yang ketiga, decide. Yang keempat, prototype. Dan kelima, validate. Kita mulai saja dari sekarang. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari agenda understand. How might we selama 15 menit. Oke, kita sekarang udah 15 menit ya. Kita langsung aja cek. Oh my queen-nya. Nah, di sini kita sudah ngisi masing-masing ya. Oh my queen-nya. Nah, sekarang kita mau voting nih. 3 terbaik dari masing-masing How My Queen-nya. Nah, di sini kita sedang merapihkan 3 terbaik How My Queen kita. Oke, kita sekarang sudah dirapihin masing-masing 3 terbaik. Oke, sekarang kita mau melakukan voting. Nah, voting dengan 2 kali kesempatan voting untuk setiap high mic yang kita punya nih. Oke, kita langsung voting saja. Oke, di sini kita sudah melakukan voting untuk masing-masing voting yang kita miliki. Oke, di sini ada How Might We, admin dapat membatasi pelanggan yang dapat diambil dari para penjoki. Oke. Lalu di sini ada ini juga ya. How Might We menyediakan fitur untuk si pelanggan agar mengetahui apakah akunnya sedang proses atau selesai. Atau kendala ini menjadi salah satu pilihan ya. Oke, How Might We menyediakan layanan pelanggan 24 dalam 7 hari. Mendukung pengguna jasa joki. Oke. Selanjutnya How Might We. Oh enggak ya, itu salah satu. Sini ada ini nih. How Might We mengukur dampak sosial dan ekonomi dari layanan jasa joki untuk perbaikan di masa depan. Oke, tampaknya kita sudah memiliki pemenang HMW. Kita langsung lanjut saja. Oke, setelah kita melakukan HMW selama 15 menit dan Infinity Mapping plus voting ya, kita akan melakukan Customer Journey Mapping selama 15 menit. Oke, kita langsung saja. Saya akan langsung menampilkan hasilnya ya, biar cepat. Oke, di sini ada Customer Journey nah, dengan fase-fase journey-nya, mulai dari bermain game sepanjang hari, membuat promosi jasa joki game online di media sosial, pelanggan melakukan transaksi sebelum joki dimulai, lalu mulai joki akun pelanggan, selesai joki akun pelanggan. Kita mulai dari sini dulu. Main game sepanjang hari. Di sini posisinya point of view dari penjoki ya. Oke, jobs to be done-nya adalah bermain game sampai rank tinggi. Konteks dan touch point itu menggunakan mobile phone saja ya. Nah, Genshin apa? Genshin memiliki skill yang bagus dalam bermain game. Lalu pains-nya apa? Rasa kegiatan tidak produktif. Nah, emosinya itu dia agak low ya dibanding yang lain. Dia paling bawah karena dia merasa kegiatannya itu tidak produktif. Oke, kita lanjut langsung. Membuat promosi jasa joki game online di media sosial. Nah, jobs to be done-nya apa? Mencari orang yang akun gamenya ingin dijokikan. Nah, lalu promosi jasa joki di media sosial. Konteksnya itu dia meng-sharekan di media sosial ke orang lain ya, di media sosial. Jadi orang yang pengen nyari joki nih bisa menemukan promosinya si penjoki ini gitu.
Lalu gains-nya apa? Meningkatkan kepercayaan diri dari si penjoki dan juga menambah relasi dari si penjoki. Lalu fansnya apa sih? Nah, fansnya itu harus jelasin ulang ke setiap pelanggan mengenai kesepakatan di awal gitu. Jadi setiap ada penjoki masuk gitu, nah penjokinya itu harus ngejelasin lagi gitu. Begitu adalah hal yang repetitif ya, yang mungkin bisa kita lakukan sesuatu begitu. Nah, emotionnya itu dia standar ya, kayak standar saja gitu. Oke, selanjutnya adalah pelanggan melakukan transaksi sebelum joki dimulai. Nah, ketika melakukan joki, pelanggan itu harus melakukan transaksi terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih jobs to be done dari penjoki ini? Ya, jobs yang dilakukan itu ya menunggu pelanggan melakukan transaksi gitu ya. Lalu konteksnya adalah mobile phone dan juga penjoki dan si pelanggan. Gainsnya apa? Mendapatkan tambahan uang saku dari hobi joki game. Dari ini ya, dari bermain game. Oke, fansnya apa? Terkadang pelanggan tidak jadi untuk melakukan joki gitu, dan kadang-kadang si pelanggan tuh berubah pikiran gitu, nggak jadi gitu. Mungkin dia pengen ke tempat yang lain atau gimana gitu. Nah, di sini emotionnya tinggi ya, karena dia mendapatkan pelanggan gitu. Oke, selanjutnya adalah mulai joki akun pelanggan. Nah, setelah udah transaksi, setelah transaksi diterima, si penjoki akan memulai jobs to be done, akan mengerjakan joki sesuai permintaan pelanggan. Konteksnya adalah mobile phone saja, karena dia akan mengerjakan akunnya saja gitu. Oke, gainsnya skill bermain game penjoki semakin meningkat. Lalu fansnya apa? Terkadang pelanggan masuk ke akun game yang sedang dijokikan. Jadi terkadang itu si pelanggan entah karena iseng atau apa gitu ya, dia masuk gitu ketika penjoki itu sedang mengerjakan jokinya. Nah, itu yang menjadi salah satu pains yang dialami para penjoki gitu. Nah, emosinya itu standar ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke selesai joki akun pelanggan. Jobs to be done-nya itu mengembalikan akun pelanggan. Jadi ketika jokinya sudah beres, ya pastinya memberitahu kalau jokinya sudah beres gitu ke pelanggan. Lalu selanjutnya itu menyuruh pelanggan untuk mengganti passwordnya supaya menjaga privasi dia ya, agar menjaga kepercayaan gitu. Oke, konteksnya dan touch point-nya itu mobile phone dan juga penjoki dan si pelanggan. Gains. Oke, gains. Di sini gainsnya gak ada ya, dan pains-nya juga gak ada. Tetap emosinya senang, dia tinggi karena pekerjaan dia itu sudah selesai. Begitu. Itu dia dari customer journey. Oke, kita masuk ke agenda berikutnya. Masih dalam agenda understand, itu kita akan masuk ke success matrix selama 15 menit. Oke, let's go. Oke, sudah 15 menit ya. Ini udah sejam. Kalau ditotalkan semuanya udah sejam. Oke. Kita di success matrix, kita lihat langsung. Oke, di sini success matrix ya. Kita menggunakan Heart framework. Oke, di sini ada happiness, engagement, adoption, retention, task, success. Lalu di atasnya ada objective, ada signals, dan juga matrix. Oke, kita langsung saja ke happiness di objective. Nah, di sini itu
happiness objektifnya adalah pelanggan merasa percaya dengan website Joki ini. Nah, lalu signalnya apa sih? Nah, signalnya adalah survei ratings ya. Jadi setiap kita lanjut dulu aja ya. Nah, metricnya itu apa? Satisfaction score. Nah, jadi setiap pelanggan sudah selesai menerima akun yang telah dijokikan itu, nanti bakal ada yang namanya survei. Jadi bakal ada tingkat kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggannya itu bisa mengklik kepuasannya, bisa melihat mengklik emotion ya, emoticon gitu. Kayak ini nih. Ini emoticonnya rendah. Ini emoticonnya yang ya netral lah. Kalau ini emoticonnya bagus, berarti ya bagus tingkat kepuasannya gitu. Lalu bisa kita lanjut ke engagement objektifnya adalah ketersediaan jasa game. Oke, jadi engagementnya itu semakin banyak game yang bisa dijokikan, jadi semakin banyak juga pelanggan yang datang ke website kita gitu. Nah, lalu signalnya apa? Nah, signalnya adalah banyak pelanggan yang menggunakan website atau website Joki-in. Lalu salah satunya signalnya juga adalah lama pelanggan yang menggunakan website. Nah, yang terakhir adalah banyak pelanggan yang menggunakan jasa Joki. Begitu. Nah, lalu matriksnya adalah total. Nah, dari sini ya, total lama pelanggan yang menggunakan website. Terus dari signal lama pelanggan yang menggunakan website, dan juga yang terakhir itu rasio dari banyak pelanggan yang menggunakan jasa Joki. Itu juga berhubungan dari signal ini ya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah adoption ya. Adoption objektifnya adalah pelanggan yang membuat akun di website. Oke, dengan signalnya adalah banyak pelanggan yang membuat akun. Lalu metriknya itu tingkat akun yang baru dibuat pelanggan. Jadi akan ada analisis ya, berapa akun sih yang dibuat selama mungkin 1 bulan gitu ya, atau 1 tahun atau gimana gitu ya. Oke, kita langsung selanjutnya adalah retention objektif. Retensinya adalah loyalitas pelanggan. Nah, dengan signal itu returning user website analytic data, itu menganalisa data pelanggan yang kembali ya. Dan juga di sini ada returning customer analog online. Jadi si pelanggan menganalisa pelanggan yang online ya. Ini. Nah, matriksnya dari returning user itu monthly activity. Jadi setiap bulannya itu dicatat berapa kali sih si user datang menggunakan website kita lagi gitu. Itu bakal ada laporannya gitu. Lalu ya, salah satunya juga ini return ke user. Oke, yang terakhir adalah task success. Nah, task success ini objektifnya adalah pencapaian pengguna. Ini pencapaian pelanggan ya. Pencapaian pelanggan. Oke. Nah, signalnya apa? Webflow Analytics. Nanti ada analisanya. Lalu metriknya apa? Ya, metriknya adalah penyelesaian Joki. Jadi pencapaian pelanggan itu ya hasil akhirnya penyelesaian Joki begitu. Oke. Framework sudah beres. Understand berarti sudah selesai. Kita masuk ke berikutnya. Kita sudah 1 jam 16 menit ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah agenda sketch. Yang pertama kita lakukan adalah design comparable problem.
Oke, kita sudah melakukan beberapa riset ya untuk present comparable problem. Jadi kita melihat oke, jadi kita sudah mencari beberapa referensi di internet, mencari kompetitor ya. Nah, kita melakukan analisis kompetitor menggunakan metode Lightning Demos. Jadi kita meng-screenshot setiap kompetitor atau yang menjadi inspirasi kita untuk permasalahan kita. Oke, kalau dari saya itu, saya melihat dari lapak ini ya, untuk UI menurut saya lapak ini itu cukup oke dari segi kombinasi warnanya maupun tampilannya. Jadi tampilannya bersih gitu, jadi kalau user melihat itu pastinya nyaman untuk digunakan, untuk dilihat, untuk ditekan ya, tekan tombol sana sini gitu. Lalu user experience-nya juga cukup enak ya, langsung to the point gitu. Nah, di sini juga ada di rekan saya, ada Poingo, mempunyai desain yang menarik dan simple, menyediakan web dengan berbagai fitur yang tersedia seputar gaming seperti jasa top up, gift skin, dan jasa joki. Nah, itu juga menjadi salah satu kompetitor kita gitu ya. Oh, di sini ada juga Tokopedia, mempunyai desain unik dan menarik. Store joki dan top up yang terpercaya dan sudah serta sistem. Banyak berbagai fitur seperti berita, kalkulator, cek pesanan, leaderboard, pelanggan, dan lainnya. Nah, ini juga menjadi salah satu comparable problem ya. Jadi ada problem, kita bisa melihat kompetitor kita dan kita mungkin bisa mengaplikasikan ke dalam website kita gitu. Oke, di sini ada itemku, ada Steam juga. Lalu di sini ada network, Kusama network, ada password, freelancer, Kodashop, dan juga Unipin. Oke, begitu dari present comparable problem. Oke, kita langsung lanjut ke selanjutnya. Apa nih selanjutnya? Crazy X. Oke, kita langsung saja. Oke guys, nah sekarang kita melakukan yang namanya Crazy X. Crazy X saya. Yang lain sedang bikin, yang lain sedang dibikin. Gitu. Kita masuk lagi. Oke. Kita sudah melakukan Crazy X dan ini hasilnya. Oke. Ini hasil punya saya. Ini tampilan awal. Ini tampilan ke bawah ya. Tampilan item-itemnya. Ini untuk sign up, sign in. Ini untuk membuat akun ya. Ini kelanjutan dari sign up. Ini dashboard admin. Jadi ini untuk admin, ini juga admin, dashboard admin. Dashboard admin juga untuk melakukan pembatasan atau hal-hal yang berhubungan dengan policy ya, policy seperti membatasi pelanggan untuk membatasi para penjoki untuk mengambil pelanggan terlalu banyak gitu.
Ini untuk statistik eh, pelanggan yang pernah menggunakan jasa dan sebagainya. Ini dari silan ya. Dari ikan ini lebih ke berspesifik, daftar harga, cek sana. Dan untuk ini sepertinya ini ya, apa namanya, ada sidebar untuk menu-menu daftar harga dan sebagainya. Nah, di sini ada informasi sebelum ada joki. Ini sepertinya akan bisa ditampilkan di depan tampilan awal ya. Oh, sorry, ini bisa ditampilkan ketika si pelanggan yang ingin dijoki itu ingin ngejoki ya. Biasanya ada kalau pas pencet si gamenya, nah ini bakal dikasih informasi dulu gitu. Lalu pesan menarik seperti ini, ya seperti itu. Oke, itu sekilas ya, saya akan memperlihatkan sekilas saja. Oke, sini ada Samuel. Oke, sekarang kita akan melakukan voting. Kita akan melakukan ini ya, review all of the solution sketch. Oke. Oh, oke, kita sudah mereview. Tampaknya nggak semua ya di sini. Oke, kita langsung aja lihat. Oke, untuk Luis ya, saya itu tampilan awal cukup oke untuk yang ini. Oke, ini bisa jadi pilihan ya, berarti ini jadi pilihan untuk prototyping. Ini juga oh di sini ada namanya masukannya sign in-nya itu bisa login pakai akun Google nggak. Oke, itu dia jadi masukan ya. Oke, di sini ini bagian dari sign up ya, jadinya ikut. Oke, admin. Oke, ini jadi bagian ya. Oke, di sini ada event bagian ini juga jadi masuk ke prototyping juga semuanya. Oke, kita kesini ya. Josafat. Kita ada kategori, kita bisa masuk ke kategori. Lalu ke sini, ini customer service. Sini bisa digunakan untuk chat langsung. Oh, berarti ininya bukan customer service ya, berarti dia chatnya itu langsung ke si penjoki, sepertinya itu. Oke, menjadi salah satu yang masuk ke prototyping. Oke. Sini nggak ada ya, bisa ada not terlalu sederhana. Sini ada satu nih, komen sepertinya untuk komentar ini ya, para penjoki. Oke, sip. Oke, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Selanjutnya kita sudah melakukan share and vote ya. Terus yang juga menjadi salah satu bagiannya. Oke, berarti kita ke prototype. Oke, di sini berarti break until next day. Oh, berarti prototipenya itu kita di luar desain sprint 2 jam ini ya. Oke, berarti nanti saya akan memberikan prototipenya di deskripsi supaya kalian bisa melihatnya juga. Oke, facilitator hangs all sketch on a wall. Oke, berarti saya akan hangs ya, berarti saya tempelin dulu setiap sketch-sketchnya. Oke, saya tempelkan dulu. Oke, di sini saya sudah menempelkan setiap sketchnya. Jadi alur website langsung saja typing. Nah, di sini alur website. Jadi mulai dari landing page ya, ketika orang atau pelanggan mencari website kita, maka ketika dia mengkliknya maka dia akan langsung ke landing page ini. Kalau di scroll nanti ada kayak gini gitu. Nah, di sini juga ada sidebarnya juga ya, berarti dia ada di sekitaran sini gitu. Lalu kita di sini ada filter kategori, berarti dia menjadi salah satu bagian ya. Oh, di sini kalau salah ini akan jadi filter kategori nih. Oke, nah ketika pelanggan ingin memesan jasa, maka dia akan langsung ke sini dulu ya, dia akan sign in dulu. Kalau dia nggak punya akun, berarti dia akan sign up, sign up. Dia akan membuat akun ya. Jadi buat akun ini ada yang namanya nggak berarti ke sini. Setelah ini buat akun ini agak ini ke bawahnya. Oke, gitu. Nah, ketika beres dia bakal loncat ke sini. Nah, dia akan dikasih informasi dulu tentang, nah ini bakal jadi paling atas ya, informasi sebelum order joki. Dia akan menjadi informasi paling atas. Lalu pelanggan disuruh untuk input data akun gamenya. Di sini ada input datanya, lalu layanannya, lalu sini masukkan jumlah. Oh, ini seharusnya target, input targetnya, targetnya mau sampai apa gitu, tergantung game itu. Oke, lalu dia akan ke pembayaran. Nah, setelah pembayaran sudah beres, pelanggan nanti akan ada detail ini ya, pembelian jasanya. Nah, kalau si jokinya sudah selesai, maka dia akan seperti ini. Dia ada page yang menampilkan seperti ini. Jadi dia prosesnya itu selesai dan pelanggan bisa memberikan review ya, memberikan rating itu untuk si penjoki tersebut gitu. Itu untuk bagian sisi user. Nah, di sini ada bagian sisi admin page. Di sini ada dashboard, dia akan menampilkan di sini sidebar. Memang ada nah, ini dashboard ya. Ini. Nah, di sini ada admin page ya. Ada bagian di luar usernya itu admin page. Nah, di
Kalau masuk admin page dia akan masuk ke dashboard. Oh, sebelum dashboard seharusnya ini dulu ya, si sign in dulu. Jadi dia akan kesini dulu sign in. Kalau dia sign in sebagai admin, dia bakal langsung masuk ke admin page dan ditampilkan dashboard. Nah, di dalam dashboard itu si menu-menunya ada ya, ada CMS si akun penjoki, CMS akun pelanggan, lalu CMS peraturan penjoki, begitu. Nah, itu adalah sketch. Ini sketch ya, bukan prototyping. Bisa disebut bagian prototyping, tetapi masih low fidelity. Oke, begitu saja. Begitu. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Sudah selesai sampai tahapan prototype. Oke, sudah mendesain. Setelah di hang, kita didesain menjadi alur. Terakhir ada validate. Nah, untuk validate saya akan mencantumkan link Miro saya ya, link ini ke dalam deskripsi untuk kalian melihat tes, untuk melihat ini tes interviewnya. Tentunya setelah saya membuat prototipenya. Oke, nah itu dia Google Design Sprint selama 2 jam. Dan yang telah saya terapkan dari referensi ini ya, 2 jam saja. Kalau kita lihat di sini, ada 2 jam saja. Begitu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.